ini kami mau mengunjungi Nomi Farm yang bergerak di pertanian hidroponik. Nah, kebetulan beliau mau mengajari kita tentang bagaimana caranya proses semai dan pembibitan, serta bagaimana pemberian nutrisi yang tepat. Nah, mau tahu lebih lanjutnya guys? Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa ya. Halo guys, di video saya kali ini masih membahas tentang hidroponik. Ayo, siapa yang sudah mulai menanam hidroponik di rumah? Nah, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai proses persemaian dan kadar nutrisi untuk tanaman hidroponik. Seperti yang sudah pernah disampaikan di video saya sebelumnya, pertama, sebelum masuk ke penanaman, kita harus menyemai bibit tanaman terlebih dahulu. Nah, setelah pecah benih, baru kita bisa pindahkan ke dalam rukul atau busa yang sudah dipotong-potong dan dibasahi seperti ini. Dan setelah muncul tunas daun kurang lebih 1 minggu, kita bisa melakukan ke tahap berikutnya, yaitu pindah tanam ke dalam instalasi ini. Setelah kurang lebih 4 minggu, akan masuk ke tahap peremajaan seperti ini. Setelah itu, akan masuk ke proses pembesaran sampai siap dipetik. Dalam proses penanaman hidroponik, sangat perlu memperhatikan kadar nutrisinya, karena ini menentukan pertumbuhan tanamannya. Seperti pernah saya jelaskan di episode sebelumnya, nutrisi untuk tanaman hidroponik dibagi menjadi 2, yaitu nutrisi A dan nutrisi B. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, Ibu Meike akan menjelaskan lebih lanjut. Ada 2 larutan. A dan B ya? Namanya AB mix ya. Larutan A dan larutan B. Nah, kalau pupuk ini pupuk yang saya racik sendiri. Jadi bagaimana cara mencampurnya? Larutan A. Yang mana larutan A? Ini larutan A. Oh, itu larutan A Ini ya? larutan A. Nah, larutan A kita bisa pakai gelas ukur, atau mau lebih praktis itu kita pakai tutupnya aja. Misalkan larutan A itu 1 tutup, berarti larutan B juga harus 1 tutup. Dalam berapa liter air? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Kenapa harus begini? Karena larutan A ini kan namanya pekatan. Pekatan A tidak boleh langsung dicampur dengan pekatan B dalam dalam bentuk pekat seperti ini. Ini adalah nutrisi makro, ini nutrisi mikro. Mikro ya. Kenapa tidak bisa bercampur? Karena kalau dicampur langsung dalam bentuk pekatan itu pupuknya akan jadi rusak. Oh, pupuknya rusak. Tapi kan sudah dimasukin ke dalam sini tercampur. Kalau dia sudah dimasukkan atau sudah dilarutkan dalam air, harus satu-satu kan, masing-masing kan, tadi kan. 1 tutup larutan A dicampur dengan air bersih, kemudian 1 tutup larutan B dicampur lagi dengan air bersih kan. Kalau sudah dicampur seperti ini, itu sudah bisa jadi larutan untuk hidroponik dan itu tidak merusak. Tidak merusak ya? Tidak merusak. Kalau masih dalam bentuk pekatan, ini rusak. Kenapa? Ada unsur-unsur yang tidak bisa langsung ketemu dalam bentuk ya, pekat. maksudnya? Iya. Jadi harus dia sudah dalam air, sudah dalam bentuk encer, baru dicampur. TDS meter. Ini fungsinya untuk mengukur ppm unsur hara untuk hidroponik. Nah, kebutuhan ppm tiap tanaman itu beda. Tanaman yang sama, usianya beda, ppm-nya juga beda. Tanaman yang sama, contoh, kan kalau saya tanam di kebun itu kailan. Ya kan, kailan pada saat dia usia 1 minggu dengan kailan usia 4 minggu pasti beda nutrisinya. Sama kailan yang sudah pembesaran yang lebih dari 5 minggu sampai 6 minggu itu juga beda. Beda pupuknya.
pupuknya sama, tetapi kadar pupuknya Kadar beda. pupuknya beda. Ya, ppm-nya beda. Nah, sebagai informasi tambahan, pasti kalian penasaran kan benda apa yang banyak menggantung di atas tanaman? Jadi, itu adalah jebakan untuk menangkap hama pada tanaman hidroponik. Kalau kita di sini nggak pakai obat, kita pakai perangkap. Oh, nah ini Ini guys. perangkapnya. Perangkapnya ini guys. Ya, lalatnya nanti terlem, Nah ini, nempel di situ. lalatnya di Nah, sana. jadi yang nempel ini adalah lalat betina. Lalat betina, kenapa? Ya, karena lalat betina yang menaruh telur di daun. Oh, Kalau lalat lalat jantannya itu masuk ke dalam situ, ke dalam mana? ke dalam botol yang digantung. Oh, masuk ke dalam botolnya ya? Iya, Oke. karena lalat jantan itu dia terbangnya lebih tinggi, lalat betina itu Oke. pendek dia. Ya, ya. Nah, gimana guys? Menarik bukan? Dan terima kasih ya guys sudah menonton video saya kali ini. Dan jangan lupa ya untuk menonton video saya selanjutnya. Dadah!